tak kunjung menyerah demi kemerdekaan, asap hitam pejuang Palestina lawan pasukan Israel di tepi barat sampai sekarat. Konflik antara Palestina dan Israel terus bergemuruh. Kini para pejuang Palestina melayangkan aksi protes yang bukan main. Belasan pria Palestina melemparkan batu ke arah pasukan Israel di tepi barat Gaza di Palestina. Aksi protes dilayangkan warga sipil usai serangan militer Israel di tepi barat yang tidak berperi kemanusiaan. Pasukan Israel diberitakan telah menyerbu sebuah benteng kelompok bersenjata di tepi barat, meledakkan laboratorium bahan peledak dan terlibat dalam baku tembak. Lalu hal itu dibalas telak oleh para pejuang Muslim Palestina lainnya. Pejabat kesehatan Palestina mengatakan, di serangan itu hanya terjadi 20 korban yang mengalami luka-luka, tidak ada korban tewas. Sasaran serangan Israel itu adalah kelompok yang menamakan dirinya Sarang Singa. Kelompok ini dituduh oleh Israel telah menghabisi seorang tentara dan mencoba melayangkan beberapa serangan mematikan. Israel nampaknya sangat takut pada kelompok baru Palestina yang bernama Sarang Singa ini. Akibat serangan Israel yang akhirnya menghabisi sejumlah warga, orang-orang pun melakukan protes balasan di perbatasan Israel. Mereka juga membakar ratusan ban dan menimbulkan asap hitam pekat yang sangat mengerikan sebagai simbol perlawanan yang tidak akan mati. Sarang Singa diketahui adalah pasukan baru Palestina yang bikin ribuan tentara Israel ketar-ketir hingga meminta bantuan pada barat. Tak hanya Sarang Singa, warga biasa pun bersatu untuk maju membalas aksi-aksi kejam Israel tak bermoral yang dilakukan selalu. Kini Palestina tak sendiri karena diketahui banyak negara-negara sahabat yang datang membantu negara ini. Israel pun diberitakan mempunyai kekuatan yang semakin loyo. Hal itu menjadi momen yang baik bagi kelompok Sarang Singa untuk melakukan serangan dalam senyap. Mencekam, ketegangan meningkat di Yerusalem Timur, pemuda Palestina serbu pemukiman Yahudi. Ketegangan terus meningkat di seluruh wilayah Yerusalem Timur dalam beberapa hari terakhir ini. Para pemuda Palestina berjuang menyerbu kawasan pemukiman Yahudi, sehingga bentrok dengan polisi Israel dimulai. Bentrokan meletus di seluruh lingkungan Yerusalem Timur yang menjadi kerusuhan paling sengit yang pernah terjadi di kota yang diperebutkan itu dalam beberapa bulan terakhir. Ketegangan di Yerusalem Timur telah meningkat dalam minggu ini karena polisi dan pasukan keamanan Israel terus melakukan operasi pemburuan pelaku menembakkan awal pekan ini. Serangan itu menghabisi tentara-tentara Israel yang berada di pos pemeriksaan militer pada Senin 10 Oktober 2022. Bentrokan itu tampaknya sempat mereda pada Kamis, saat puluhan ribu kaum Yahudi berbondong-bondong ke Yerusalem untuk merayakan liburan Sukkot selama seminggu. Dilansir AFP, pada Jumat, pasukan keamanan Israel mencoba menghabisi 2 warga Palestina. Polisi Israel mengatakan telah menangkap 23 orang setelah konfrontasi. Sementara itu, polisi mengatakan dalam beberapa kasus, petugas menggunakan tembakan langsung terhadap para pengunjuk rasa, tetapi tidak ada laporan langsung tentang cedera itu. Seperti diketahui, tentara Israel dan polisinya memang brutal dan tidak pernah memikirkan tentang kemanusiaan. Seperti diketahui, polisi awalnya menutup pintu masuk dan keluar di lingkungan itu, tetapi sejak dibuka kembali, petugas menghentikan setiap mobil yang masuk dan keluar kota, memicu kemacetan lalu lintas dan mengganggu rutinitas sehari-hari warga. Sebagai tanggapan, toko-toko bisnis dan sekolah di seluruh Yerusalem Timur ditutup sebagai protes atas tindakan polisi dan dalam solidaritas dengan Syafat. Meningkatnya kekerasan di kota itu terjadi tengah meningkatnya ketegangan di tepi barat. Seperti diketahui,
Militer Israel terus melakukan serangan sejak musim semi dalam apa yang dikatakan sebagai upaya untuk membongkar jaringan militan dan menggagalkan serangan di masa depan. Militer Israel semakin ketakutan karena dikabarkan Palestina memang semakin kuat dan melakukan serangan-serangan tidak terduga. Di sisi lain, Israel diketahui merebut Yerusalem Timur dalam Perang Timur Tengah pada tahun 1967 bersama dengan tepi barat dan jalur Gaza, kemudian mencaplok bagian kota itu. Israel menganggap seluruh kota sebagai ibu kota abadi dan tak terbagi. Orang-orang Palestina mencari wilayah-wilayah itu untuk negara merdeka dan mereka harapkan dengan sayap timur Yerusalem sebagai ibu kota masa depan mereka. Misi intelijen Israel dipatahkan Hamas, serangan Yahudi makin loyo, Palestina makin jaya. Operasi intelijen Israel di jalur Gaza berhasil dipatahkan, kata Kementerian Dalam Negeri yang dikelola Hamas. Namun juru bicara Kementeriannya Dalam Negeri, Iyad Al-Bozom, tidak memberikan rincian operasi apa saja yang digagalkan. Ini bukan pertama kalinya Mossad gagal melakukan operasi terhadap warga Palestina, kata Al-Bozom. Otoritas Israel belum memberikan komentar atas apa yang disampaikan oleh Hamas tersebut. Pada 2018 lalu, Fadi Albat, seorang insinyur peneliti yang diduga terkait dengan Hamas, dihabisi di dekat rumahnya di ibu kota Malaysia oleh dua pria bersenjata yang melarikan diri dari tempat kejadian. Sementara Klu Albat menuduh agen mata-mata Israel melakukan penghabisan itu. Menteri Pertahanan Israel saat itu, Avigdor Lieberman, membantah keterlibatan Israel dalam penyerangannya. Israel secara luas diyakini telah menghabisi banyak aktivis Palestina di masa lalu yang sebagian besar berada di luar negeri, dan hal ini tidak akan terjadi lagi karena Hamas akan melakukan operasi yang tidak pernah dipikirkan oleh Mossad sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 1997, agen Mossad mencoba dan gagal menghabisi pemimpin politik Hamas saat itu, Khaled Meshal, di Yordania. Saat itu, agen Mossad menyemprotkan racun ke telinga Meshal dan gagal. Mossad juga diyakini berada di balik penghabisan komandan Hamas Mahmoud Al-Mabuh di sebuah hotel di Dubai pada tahun 2010, namun gagal. Israel tidak pernah mengkonfirmasi ataupun menyangkal keterlibatannya dalam kasus Mabuh. Namun hal itu jelas jika dilakukan oleh Mossad. Namun kini misi intelijen Israel sudah dipatahkan dan serangan dari pasukan Yahudi itu makin melemah saja.